Pantas saja jika keluarga Cendana selama ini tidak pernah mendukung pemerintahan Jokowi. Lawang Jokowi ini gak bisa diajak kompromi, bos. Ya, jumpa lagi dengan saya, Isu Muhammad. Pernah tidak punya pengalaman begini? Kita memberi hutang pada seseorang teman atau siapalah. Tapi saat ditagih hutangnya, sulitnya ini minta ampun. Ada saja alasannya. Katanya yang belum punya uang lah, kemudian belum terima gajian lah, jual tanah belum laku lah, dan lain-lain. Ayo, pernah tidak punya pengalaman seperti itu? Nah, hal semacam ini rupanya tidak cuma terjadi pada kehidupan kita sebagai sesama rakyat jelata. Pihak pemerintah atau negara juga mengalami hal yang serupa. Jadi kemarin ini ada pengumuman dari Satgas BLBI atau Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Nah, isi pengumumannya itu soal pemanggilan atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, anak dari Presiden Soeharto yang namanya ini masuk dalam jajaran diktator dan presiden terkorup sedunia abad ke-20. Nah, pemanggilan Tommy Soeharto tersebut dimaksudkan untuk menagih utang terkait dana BLBI yang mencapai hingga 2,6 triliun rupiah. Coba bayangkan, 2,6 triliun rupiah. Itu kalau dibuat beli soto ya, bisa tenggelam satu kampung saya, tahu nggak? Nah, jadi bisa dibayangkan juga ya, kalau yang ditagih hutang ini cuma ratusan ribu saja mereka kadang ini bisa emosi. Terus bagaimana jika yang ditagih hutang itu mencapai hingga triliunan rupiah? Ya jelas ini lebih emosi lah, ya kan? Ya tapi pantas saja jika ada yang bilang kemudian begini, memang rejim Jokowi ini dolim dan bikin susah saja. Ya gimana gak susah ya? Masa sekali nagih hutang sampai 2,6 triliun rupiah? Ya tapi itu kan mereka yang tidak suka atau tidak satu frekuensi saja dengan pemerintahan saat ini, dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Tapi yang jelas dari kejadian ini kita jadi semakin tahu, pantas saja jika keluarga Cendana selama ini tidak pernah mendukung pemerintahan Jokowi. Lawang Jokowi ini gak bisa diajak kompromi, bos. Iya kan? Memang Jokowi ini orangnya keras kepala. Nah jadi gimana? Apakah para penonton di channel 2045 TV ini sudah paham kenapa pemerintahan Jokowi selalu direcoki oleh kacung-kacung cendana itu? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Tapi tahu tidak, sebenarnya bukan hanya soal penagihan piutang BLBI ini saja yang bikin keluarga cendana ini meradang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah berhasil mengamankan uang sebesar 1,2 triliun rupiah dari rekening PT Timor Putra Nasional milik dari Tommy Soeharto. Nah, jadi ceritanya itu begini. Dulu, Tommy Soeharto ini pernah menginisiasi proyek mobil nasional bernama Timor. Nah, badan usahanya itu dibentuk di bawah bendera PT Timor Putra Nasional atau TPN. Belakangan, proyek Mopnas tersebut gagal setelah ikut dilanda krisis moneter pada tahun 1997. Nah, meski TPN sudah tidak lagi beroperasi, namun perusahaan tersebut masih meninggalkan kewajiban hutang pada pemerintah. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya ini berhasil mengejar pelunasan utang tersebut dengan melakukan amanah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan pemblokiran uang sebesar 1,2 triliun rupiah di Bank Mandiri. Nah, uang tersebut ini atas nama Timor Putra Nasional milik dari Tommy Soeharto. Nah, pihak TPN sendiri ini sebenarnya sempat melakukan upaya hukum dengan mengajukan PK atau peninjauan kembali yang kedua kepada Mahkamah Agung. Namun pihak Mahkamah Agung ini memutuskan untuk menolak upaya peninjauan kembali yang kedua yang diajukan oleh PT Timor Putra Nasional terhadap putusan PK perkara 118 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu terkait kasus pemblokiran uang sebesar 1,2 triliun rupiah di Bank Mandiri tersebut. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali harta maupun aset-aset yang disita negara dari penguasaan keluarga Cendana. Contoh aset-aset yang telah berhasil disita oleh negara yaitu Gedung Granadi. Kemudian ini ada villa di Megamendung.
Dan yang baru-baru ini ada juga tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Nah, dari sekian banyak aset maupun uang yang telah disita oleh negara, menurut kalian wajar tidak jika kemudian ini akan ada perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi? Ya wajar lah. Iya kan? Ya jadi jangan heran lah kalau selama ini ada kelompok tertentu atau pengasong agama yang suka demo turun ke jalan menuntut macam-macam. Bahkan mereka ingin melengsarkan Jokowi. Ya memang itu semua bagian dari peliharaan orang yang benci dan merasa kenyamanannya ini diganggu oleh pemerintahan saat ini. Hal ini tentu berbeda jika kita bandingkan dengan pemerintahan SBY. Di era SBY, suasananya ini memang terlihat lebih tenang, adem, ayem, sepertinya negeri ini tidak ada masalah apa-apa. Padahal, masalah di era SBY itu ibarat api dalam sekam yang siap membakar. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya, saya sebutkan saja contoh masalah Petral yang tidak bisa diselesaikan di era kepemimpinan SBY. Kita tahu bagaimana Petral itu menjadi ajang banjakan oleh mafia dan para siluman yang dapat merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Kita juga tahu bagaimana di era SBY ini sering sekali terjadi kelangkaan BBM sehingga rakyat yang mau membeli BBM mereka pada antri semua. Nah, ini jelas berbeda jika kita bandingkan di era Jokowi. Kemudian masalah Freeport itu juga tidak bisa diselesaikan di era SBY. Kita tahulah bahwasanya Freeport ini adalah tambang emas terbesar di Papua sana. Selama 40 tahun, kita ini hanya mendapatkan sekitar 9% saja dari saham Freeport tersebut. Tapi kenapa tidak ada satupun yang demo atau teriak ingin melengsarkan pemerintahan saat itu? Nah, kenapa? Ya karena mereka semua ini telah dibungkam. Nah, kemudian masalah Blok Mahakam, terus ada lagi Blok Rokan, dan lain-lain. Nah, dari semuanya itu, satu pun ini tidak ada yang bisa diselesaikan di era SBY. Dan itu fakta. Ada yang bisa membantah. Nah, pertanyaannya, kenapa semua itu tidak bisa diselesaikan di era SBY? Ya, karena itu semua resikonya sangat besar, bos. Nah, menurut saya, meski SBY ini lahir dari DNA militer, namun SBY ini sepertinya tidak punya cukup nyali untuk menghadapi semua permasalahan bangsa ini pada saat itu. Nah, terus terang saja ya, baru di era Jokowi ini yang berani melakukan itu semua. Termasuk melakukan penagihan hutang dan menyita aset-aset yang nilainya hingga mencapai triliunan rupiah dari mantan penguasa keluarga Cendana. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, saya kira demikian opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya sih tetap kawal terus penagihan hutang 2,6 triliun rupiah terhadap Tommy Soeharto. Dan jangan lupa terus jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya.